Oke, pada kesempatan kali ini yang presentasi adalah Selvia Nuraini, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Selvia Nuraini, kelas 12 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan cara menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Apa itu prototipe? Perlu Anda ketahui bahwa pengertian prototipe adalah proses perancangan sistem dengan membentuk contoh dan standar ukuran yang akan Anda kerjakan nantinya. Jika Anda memakai metode prototipe, para pengembang dan pelanggan akan saling berinteraksi sampai hasil yang terbaik keluar. Prototipe itu bisa kita sebut kalau dalam dunia TKJ itu seperti mind map dari rancangan sebelum kita mengeluarkan produk yang benar-benar nyata. Nah, si prototipe ini gambaran lunaknya dulu supaya nanti ketika pelanggan ingin memesan suatu produk, dia udah punya contoh gambaran seperti apa nih produknya yang bakal dikeluarinnya nanti. Nah, terus juga si prototipe ini uh, bisa uh, contoh awalan sebelum mengeluarkan produk yang benar-benar terjadi. Ya intinya gambaran awalnya lah. Selanjutnya ada proses kerja prototipe. Yang pertama ada pendefinisian produk. Apa itu pendefinisian produk? Pendefinisian produk adalah konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Selanjutnya ada working model. Working model ini merupakan konsep dari pembuatan produk yang menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Selanjutnya ada engineering prototype. Engineering prototype disebut juga dengan prototipe rekayasa. Dibuatnya engineering prototype ini sebagai superioritas dan working model dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau dapat dilanjutkan pada tahapan produksi selanjutnya. Selanjutnya, ya ini prototipe rekayasa yang tadi saya jelasin. Terus ada prototipe produksi. Apa itu prototipe produksi? Prototipe produksi dirancang dengan bentuk produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Selanjutnya ada qualified production item. Dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Selanjutnya ada pematangan produk. Pematangan produk ini pematangan produk ini dilakukan untuk sebelum produk dipasarkan, maka untuk melihat ancaman-ancaman atau ketahanan kerusakannya si produk, maka harus dimatangkan terlebih dahulu produknya. Selanjutnya ada model. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun
secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar atau diperkecil. Selanjutnya ada pembuatan prototipe. Nah, prototipe ini digunakan untuk mengkomunikasikan konsep produk, namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya, karena mengandung resiko responden akan menyamakan dengan produk akhir. Selanjutnya ada jenis-jenis prototipe. Yang pertama ada paper prototype. Apa itu? Paper prototype. Paper prototype sangat efektif digunakan dalam menyampaikan ide umum kepada para pelanggan, mengenal segala kepentingan dan mengenai tim pengembangan di awal proses prototipe tersebut. Selanjutnya ada low fidelity prototype. Low fidelity prototype ini digunakan sebagai interaksi dengan orang yang bertanggung jawab dalam membuat gambar lalu memilih sistem filenya sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan klien. Selanjutnya ada high fidelity prototype. Nah, kalau high fidelity prototype ini sangat berbeda dan mempunyai upaya dari awal memanfaatkan di masa yang akan mendatang sehingga menghasilkan ciptaan yang lebih baik. Si high fidelity prototype ini sangat efisien dalam pengembangan dikarenakan tim bisa menyalin sekaligus menempel nilainya. Adanya desain yang berbasis JavaScript dan penyeleksian CSS dalam prosesnya yang sangat cepat. Jadi dari ketiga ini yang paling direkomendasikan untuk pembuatan prototipe yaitu high fidelity prototype. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah prototyping. Oke, langkah-langkah prototyping pertama ada analisis kebutuhan sistem. Apa sih analisis kebutuhan sistem itu? Analisis kebutuhan sistem itu digunakan sebagai bagian dari studi awal bertujuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan spesifik sistem. Kebutuhan spesifik sistem adalah spesifikasi mengenai hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem ini digunakan untuk menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan spesifikasi fungsional. Yang terakhir ada pengujian sistem. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan. Selanjutnya ada implementasi. Nah, implementasi digunakan sebagai tahap terakhir untuk sebelum barang akan dioperasikan atau dikeluarkan. Oke, kesimpulannya, prototipe ini digunakan sebagai bentuk dasar dari pendefinisian suatu produk sebelum produk tersebut benar-benar ingin dipasarkan. Prototipe memiliki bagian yang ukuran dan bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus dipabrikasi dengan proses sebenarnya, ditujukan untuk pengetesan menentukan apakah produk bekerja sesuai desain yang diinginkan dan apakah produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.